minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Lakal hamdu ya Allah wa lakal syukru ya Allah. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nuril dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul Mukarram Kiai Al-Hajj Lutfi Sobri LC beserta Bunyai Hadratul Mukarram Al-Ustaz Faisal, rajaan minallahi ta'ala ayyi tawwilallah umrahuma wa yahfadha sihatahuma wa yusallimahuma fid dunya wal akhirah ala diniyah wa ala man wa salafus salih biniyati dzikri wa du'a al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadratul Mukarramin, para asatidz, para asatidah, pengurus organisasi Hujjatul Islam OSI, dan anak-anakku sekalian yang dipilih oleh Allah, yang disayang oleh Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Saya ini begini, nak. Nanti antum tua pasti merasakan. Saya nggak tahu karena apa. Dimanapun kita mendengar lagu himne, oh pondokku, hati tersentuh. Satuan nanti mau di pasar, di mana? Kalau kalian nggak percaya yang saya omongkan, saya doakan nanti kalian ada yang punya mobil. Pas jalan sama istrimu, sama anakku, coba nyalakan lagu itu dalam mobil. Kondisi ngantuk hilang. Kondisi banyak pikiran bisa rileks. Bahkan bisa menangis. Akan teringat kalian dengan pesantren Hujjatul Islam sebagai pengganti daripada ibu di rumah. Itu asli. Saya alumni Gontor tahun 94, sampai sekarang sudah berapa puluh tahun. Masih demikian. Insya Allah nanti juga antum merasakan betapa antum ingat betul, terkenang betul, mendarah daging betul tentang pondok pesantren Hujjatul Islam yang kita cintai. Kalau sudah mendarah daging, jangan pernah lupa. Kalian pernah dididik di sini, ditempa mental di sini, diajari lahir batin di sini. Jangan pernah lupa. Berbalas budilah kepada pondok.
Pondok ini perlu dibela, dibantu, dan diapakan? Dibela, dibantu, dan diperjuangkan. Paling tidak ingat siapa kiai kalian. Dalam sholatmu, dalam doamu, doakan. Betapa besar jasa beliau pada hidup kalian. Anak-anak yang saya cintai, yang saya sayangi, Pondok Modern Gontor memang induk daripada pendidikan yang kita rasakan di sini. Pondok tersebut didirikan, diawali oleh Trimurti Hadratal Mukarramun Al-Maghfurullah alaihimul jannah. Amin. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Sahal. Yang kedua Kiai Haji Zainuddin Fannani. Yang ketiga Kiai Haji Imam Zarkashi. Para Trimurti ketika membuat pesantren pada zaman tahun 1926 sudah berpikir jauh ke depan. Sejak zaman itu santri rambut sudah mulai pendek seperti kalian sekarang, seperti saya ini, seperti kita laki-laki. Pakaian sudah rapi. Semua orang protes. Kenapa harus rambut pendek? Kenapa tidur harus pakai sabuk, pakai gesper? Kenapa tidur harus rapi, bangun harus rapi? Orang bertanya-tanya. Tapi Trimurti mengatakan, pada zamannya nanti suatu saat dunia akan mengkiblat pada Gontor. Ternyata betul. Coba antum tengok di luar. Enak mana sekarang melihat laki-laki di luar berambut gondrong tidak rapi atau rambut yang rapi seperti kita? Bagus yang rapi. Kurang-kurang ganteng jadi hilang kurangnya. Kelihatan gantengnya bagi yang ganteng. Dalam hal pancajiwa, sesungguhnya kalau antum semuanya tahu, Trimurti membuat pancajiwa bukan dengan mikir sejenak, tapi dengan istikharah, mujahadah kepada Allah. Sampai keluar 5 jiwa santri Gontor. Namanya pancajiwa. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Mana anak kelas 1? Kelas 1 angkat tangan. Kelas 1 siapa namanya nak? Yang keras? Davi. Anakku Davi. Yang pertama apa tadi nak? Keikhlasan. Yang kedua? Kesederhanaan. Yang ketiga? Berdikari. Yang keempat? Ukhuwah Islamiyah. Yang kelima? Kebebasan. Keikhlasan diletakkan pada nomor pertama. Sebenarnya ini adalah ilmu tingkat tinggi. Ingat, dalam Islam ada 4 tingkatan ilmu. Apa yang pertama? Syariat. Yang kedua, Thariqat. Yang ketiga, hakikat. Kemudian ma'rifat. Syukran aku nahabi hafal. Kenapa saya katakan keikhlasan adalah sebuah sandaran terhadap ilmu tingkat tinggi? Keikhlasan.
Sudah tingkat ma'rifat. Tingkat tinggi. Ilmu syariat, nah, kalau kita ibaratkan dengan mudah. Antum tahu sirkus? Pernah lihat sirkus dengan pemain mengendarai satu roda? Duduk di sadel dipancal, dia putar-putar, itu pedalnya digayuh, muter-muter, mengelilingi penonton, penonton bersorak tepuk tangan. Bagaimana wajah sang pengendara roda satu itu? Apa dia bangga? Senang? Senang. Itulah ilmu syariat, tingkatan paling rendah. Dan kita saat ini kebanyakan ada di situ. Punya ilmu dikit, mudah sombong, mudah merasa lebih saat disanjung. Persis seperti pengendara roda satu tadi. Tingkatan ke atasnya, thariqat. Ibaratnya sepeda yang beroda dua. Bisa buat ngangkut barang, bisa jalan lebih jauh, bahkan bisa boncengan. Tapi saat berhenti sepeda ini, tanpa ada yang menyangga, tanpa standar, roboh apa tidak? Roboh. Ilmu syariat masih seperti itu, mudah tergoda oleh setan. Ilmu thariqat tidak ada penyangga, ibarat sepeda roboh. Tingkatan lebih tinggi. Hakikat ibaratnya adalah kendaraan beroda tiga. Apa itu? Apa itu roda tiga? Becak. Becak dimuati 3 orang, 4 orang bisa. Bawa rumput 2 karung, 4 karung bisa, kuat. Ketika berhenti pun tanpa ada yang menyangga, tanpa ada standar, roboh apa tidak? Gak roboh. Nah, tingkatan tertinggi ma'rifat adalah ibarat mobil. Becak kalau jalan tikungan, si sopirnya ini nggak lihai, kurang ahli dalam membelokkan becak. Apa akibatnya? Terguling dan roboh. Ilmu tertinggi adalah ma'rifat. Ibarat mobil yang rodanya berapa? 4. Muatnya banyak, jarak jauh, oke. Berhenti pun tanpa penyangga, pasti tidak roboh, rodanya 4. Belokan pun gak akan terguling. Becak beda dengan becak. Itu ibarat tingkatan ilmu. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, panca jiwa yang pertama, keikhlasan, adalah tingkatan ma'rifat. Karena tinggi, karena sempurna, setan pun penggoda semua umat manusia tidak bisa menggoda. Ingat cerita setan sama Allah itu. Walima la tasjud id amartuk, kata Allah. Setan, ente kenapa nggak mau sujud sama ciptaanku Adam? Ya Allah, Adam antum buat dari tanah, saya dari api, tinggian saya. Kamu sombong, turun keluar dari surga. Apa jawaban setan? Fa'angdirni, kata setan. Ya Allah, jika aku memang salah engkau hukum, maka tangguhkanlah kematianku. Allah pun menjawab, fa innaka minal mundharin ilal waqtil yaumil ma'lum, atau ila yaumi yub'atsun. Ada di surat As-Sad, surat Al-A'raf, surat Al-Hijr di Quran. Setan minta sama Allah supaya ditangguhkan kematiannya. Apa kata Allah? Ya udah, ente ana tangguhkan gak mati sampai hari
Jadi setan itu nggak ada yang mati. Nah. Setan melahirkan anak, tidak ada yang mati. Beda manusia. Melahirkan anak paling banyak kembar 2, jarang lebih dari itu. Itu pun ada yang mati. Kira-kira dari zaman Nabi Adam sampai nanti, jumlah setan banyak mana sama manusia? Bahkan ada seorang yang mengatakan, andai kita dibuka basyiro kita, mata batin kita di ruangan ini, kita berjalan, mungkin jalan ini macet. Karena di mana ada siapa? Ada setan. Kemudian setan ngomong sama Allah lagi. Oke, tak jadikan kamu yang tangguh, yang tidak mati. Apa kata setan? Ya Allah, fabima aghwaytani, karena engkau telah menjadikan saya sesat dalam jalan saya. La'ughwiyannahum ajma'in, kata setan. Semua makhluk jenengan tak sesatkan semua. Tak halangi jalan menuju jenengan, kata setan. Tapi setan ngomong sendiri, nah. Illa min ibadikal mulasin. Gusti Allah, hamba jenengan tak sesatkan semua, jami'an tak sesatkan semua, kecuali Gusti hamba panjenengan yang mukhlasin, yang punya jiwa ikhlas. Makanya ikhlas itu tingkat tertinggi. Setan saja, ibarat kita ini porseni sama setan, katakan main pingpong gitu. Setan dari klub A, orang ikhlas dari klub B. Itu ketika main, datang manusia yang ikhlas dari klub B, sudah siap tanding dengan bola, dengan bat pemukulnya. Wasit bingung, mana utusan dari klub A? Siapa? Setan, nggak datang dia. Ibarat tanding dia nggak berani datang. Karena apa? Karena musuhnya orang ikhlas. Makanya ikhlas adalah tingkatan tertinggi dalam ilmu. Al-ikhlasu ruhul ibadah. Di pondok ini kita diajari untuk ikhlas. Kita diajari ilmu tinggi, yaitu ma'rifat tentang keikhlasan. Antum harus sadar, nak. Harus sadar. Sadar apa? Antum ini orang pilihan. Orang pilihan. Siapa yang milih? Siapa yang milih? Allah yang milih antum. Bisa lewat lisan orang tua. Habib, kamu mondok, nak? Iya Pak, saya mondok. Dimas, kamu mondok, Dimas. Lewat lisan ibu. Lisan ibu, lisan bapak. Tapi Allah yang menggerakkan lisan mereka berdua. Antum dipilih mondok di sini. Tempat yang paling suci di pesantren. Saya ngajar di kelas berapa sering saya bilang, paling aman hidup adalah di dalam pesantren. Antum dipilih. Saya mondok nggak karena orang tua, Ustaz. Dari mana? Dari nengok TV. Karena Yai Lutfi sering ceramah di channel TV Jember sebelum maghrib. Itu Allah nyuruh TV, hei kamu nyala, hambaku ini, hambaku Ashraf, lagi di depan TV, kamu nyala, siarkan Yai Lutfi. Itu Allah nyuruh TV, Allah nyuruh operator. Karena Ashraf dipilih untuk di jalan yang benar. Antum harus sadar mutlak. Ingat, nak, Nabi Muhammad pernah dawuh dalam hadisnya lewat perawi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mada yaqulu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'una, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Bayangkan, wa ma fiha,
semua isi dunia sama Allah dilaknat. Bayangin. Kecuali 4. Apa yang pertama? Zikrullah. Zikir sama Allah. Bisa bertasbih, bisa bertahmid, bisa bertakbir, bisa bersyukur, bisa bertahlil, la ilaha illallah. Zikrullah. Yang kedua, wa mawalah, yang mendukung akan zikrullah. Pondok adalah sarana yang mendukung manusia akan ingat zikir kepada Allah. Betul? Jadi zikrullah, pondok pesantren, majelis-majelis tidak akan terlaknat. Apa yang ketiga? Al-alim. Ma ma'na al-alim? Alladzi ladayya ilmun wa ulum. Yang keempat adalah antum. Siapa yang keempat? Siapa yang keempat? Yang pertama zikrullah, yang kedua mawalah, yang ketiga al-alim, yang keempat muta'allim. Ma makna al-muta'allim? Rajulun alladzi yata'allam. Al-muta'allim maknahu tilmidun, maknahu talibun. Idzan, jadi antum sekalian ada di area, ada di teritorial yang jauh dari laknatullah. Dan antum ada di sini, antum adalah yang terpilih. Fahimtum? Antum harus sadar. Harus sadar. Karena terpilih di tempat yang suci seperti ini, jangan lupa untuk bersyukur sama Allah, matur suwun. Sama bapak ibumu syukron, matur suwun ayah. Abi, papa matur suwun. Ada yang manggil papa? Matur suwun. Kalau sudah demikian, ingat bahwa antum muta'allim. Muta'allim alladzi yata'allam al-ilm, alladzi yabhathul ilm. Cari ilmu. Antum tahu orang-orang terkenal di dunia, Albert Einstein, Honda itu nama ilmuwan, penemu mesin mobil motor merek Honda, orang Jepang. Limadha hum yakunu masyhurun? Kenapa dia terkenal? Karena apanya? Karena ilmu. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, semua masyhur. Bahkan tergolong min auliyaillah. Karena apa? Karena ilmu. Dan antum sekarang sedang mencari ilmu. Antum harus sadar. Sadarlah di tempat yang suci sebagai pendukung zikrullah. Yang kedua, berstatus muta'allim. Jadi antum jauh dari laknatullah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke pancajiwa keikhlasan. Orang ikhlas butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Semuanya. Pedagang butuh ilmu menawarkan barang. Seorang pegawai administrasi kantor kecamatan, kelurahan, bahkan kabupaten butuh ilmu untuk komputer. Butuh ilmu. Jadi lurah butuh ilmu. Butuh enggak? Butuh apa enggak? Butuh ilmu. Jadi camat, bupati butuh ilmu. Jadi menteri butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Maka ilmu menjadi penting. Saking pentingnya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan muta'allim adalah golongan yang keempat yang jauh dari laknatullah alaihi. Semoga kita betul-betul oleh Allah diberi istiqomah untuk mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dalam mencari ilmu perlu antum sadar bahwa al-ilmu nurun
wa nurullahi la yuhda lil 'am. Sering saya sampaikan di mana saya ngajar di kelas manapun. Nurullah, al-ilmu hadza nurullah, laisa nuru man siwallah. Nurullah langsung. Wa hadzal nur la yuhda lil 'asi. Nur ini, nur Allah tidak akan merasuk ke dalam orang yang maksiat. Saya tanya kalian, adakah masyarakat muta'allim Ustaz? Antum muta'allim, antum tilmid, antum talibu ilmi. Adakah maksiatnya? Apa contohnya? Kalian ngantuk ketika belajar, itu maksiat. Ingat, al-ilmu nurullah. Bukan nurul ustaz, bukan nurul mudir, nurullah. Antum ngantuk maksiat. Antum tidak paham, nggak ada usaha ingin bertanya pada ustadznya. Alah sudahlah, ujian gitu-gitu aja. Itu juga maksiat. Ada pekerjaan rumah nggak dikerjakan, maksiat. Jauhkan dari itu. Ingin berkah ilmu kalian, ingin manfaat, jauhkan maksiat. Sering saya sampaikan, terutama pada jam saya ngajar. Jam saya ngajar, boleh bawa air, boleh. Tujuan saya satu, biar nggak ngantuk, biar nggak berbuat maksiat. Kelas berapa yang saya ngajar sektor boba minum? Kelas manapun. Bahkan saya tanya, haus nak? Berdiri, lari, minum dan kembali. Tujuan saya satu, biar jauh dari maksiat. Karena kita sadar betul, al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Makanya mulai besok antum harus sadar betapa saya ini berjalan di jalan ma'rifatullah dengan jiwa keikhlasan pondok pesantren. Betapa saya ini sedang di dalam area yang mendukung akan zikrullah, tempat yang suci. Saya jauh dari laknatullah. Harus sadar betapa saya seorang muta'allim yang juga jauh dari laknatullah. 3 ini saja kalian pegang. Saya di tingkatan tertinggi sebuah ilmu keikhlasan, pancah jiwa pondok. Saya berada di area yang suci karena mendukung akan zikrullah, mengingat Allah, pesantren. Diajarkan ngaji, ilmu agama, ibadah. Yang ketiga, saya berstatus sebagai muta'alim. Bahkan ada ulama besar di Mesir mengatakan di surga itu yang namanya orang bersof-sof, tingkatan-tingkatan. Dulu saya berpikir tingkatan pertama pasti Nabi Muhammad dan keluarganya, wa ala alihi wa dzurriyyati wa li baitil kiram. Dalam benak saya, pikiran saya, sof kedua ditempati siapa? Khulafaur Rasyidin. Sof ketiga ditempati siapa? Para tabi'in. Sof keempat ditempati oleh tabi'in. Ternyata saya salah. Sof pertama baginda Rasul dan keluarganya. Sof kedua siapa menempati? Talibul ilmi. Makanya ada hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta sabilillah. Meninggal ketika mencari ilmu berstatus sabilillah. Di mana tempatnya? Surga. Fis safis sani fil jannah.
Ini saya ingat betul. Dan antum harus ingat hal-hal seperti ini. Sehingga pas di pesantren atau di mana kalian berada, mau nanti kuliah, mau nanti di Mesir, di Yaman, di Turki, amin. Amin. Ingat, ana fi sabilillah, ana fi soffit sani fil jannah. Ingat itu. Saya bilang sama kelas 3 kemarin, kelas 4. Tahun berapa alumni kalian? Tahun berapa? Tahun berapa Dimas? 2025. Saya tunjuk wajah mereka. 2026, 27. Kalau nggak ke Mesir, kalau masih di Mayang, di Arjasa, awas kamu. Fahimtum Dimas? Wa ashabuha. Mana 3 intensif? Asrof, kamu janji sama saya nak ya, teman-temanmu. 2000 berapa kamu alumni? 25, 26, 27. Awas kalau nggak di luar negeri. Amin Allahumma. Ala hadhin niyah biniyati dzikri wa du'a al-Fatihah. Anak-anakku, putra dan putri yang saya sayangi, di akhir yang saya sampaikan saat ini, ayo kita bersama menyatukan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un basir. Yang tak sampaikan di sini Allah mendengar. Kita kumpul di sini Allah melihat. Mendengar niat suci kita, melihat niat suci kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya, dengan rahman rahimnya, dengan sifat latifnya mengabulkan niat suci kita fid dini wad dunya wal akhirah. Kita baca Al-Fatihah. Semoga niat Bapak, Ibu kita semua, niat mbah-mbah kita yang bangga punya cucu di pesantren, oleh Allah dikabulkan. Semoga pesantren ini oleh Allah senantiasa diberi pertolongan. Pimpinan kita Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Sobir Al-Sid beserta ibunya dan keluarga, semoga oleh Allah senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, dipermudah urusan dunia akhirat, karena betapa pengorbanan beliau-beliau, masya Allah, tak terukur. Ala diniyah wa ala mana wa salafus salih. Diniyah dzikri wa du'a al-Fatihah. Ar-Rahman. Ya kana betul. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi wa tuhbina ya Allah. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran wa tuhbina ya latif, ya alim, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran wa tuhbina ya latif. اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bebarengan dengan kata yang keluar dari lisan saya,
Bebarengan pula dengan hidayah Allah, maunya Allah turun kepada kita semua. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.